Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Wanai Fatimah Zahro, mahasiswa Sains Komunikasi semester 4, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komputer, Universitas Juanda Bogor. Dalam video kali ini aku akan membahas jurnal, yaitu jurnal What is Communication karya Niklas Luhmann. Di dalam jurnal ini, Niklas Luhmann mengkritisi mengenai pemahaman komunikasi secara umum. Dimulai dari fakta di mana sosiologi dan psikologi itu berbeda. Lebih dari 100 tahun penelitian khusus telah mengarah pada pemahaman bahwa psikis dan sosial itu tidak dapat diintegrasikan. Namun selalu ada konsep yang mengabaikan hal tersebut atau mencoba menyaringnya secara sistematik. Dalam sosiologi, konsep tindakan dan komunikasi biasanya digunakan untuk merujuk pada suatu subjek. Ini berarti bahwa peneliti menganggap seorang pengarang yang dicirikan sebagai individu atau subjek yang kepadanya tindakan atau komunikasi itu dikaitkan. Niklas mempertahankan bahwa hanya komunikasi yang dapat berkomunikasi dan hanya dalam jaringan komunikasi seperti itulah yang kita pahami sebagai tindakan yang diciptakan. Pendapat Niklas selanjutnya yaitu berkenaan dengan perkembangan terbaru yang menarik dalam teori sistem umum atau sibernetika dari sistem referensi diri. Bertentangan dengan asumsi dasar dari tradisi filosofis, self-reference atau refleksi bukanlah sesuatu yang khas untuk pemikiran atau kesadaran melainkan prinsip umum. Pembentukan sistem dengan konsekuensi khusus untuk struktur kompleksitas dan evolusi. Konsekuensi yang tak terhindarkan dari hal ini adalah bahwa ada banyak kemungkinan yang berbeda untuk mengamati dunia. Tergantung pada sistem referensi yang diambil sebagai dasar. Atau dengan kata lain, evolusi telah membawa ke dunia yang memiliki banyak kemungkinan berbeda untuk mengamati dunia sendiri tanpa mencirikan salah satu dari kemungkinan sebagai yang terbaik. Pertanyaannya adalah bagaimana teori sosiologi tentang sistem sosial muncul jika mengikuti perkembangan dari teoritis tersebut. Niklas berpendapat bahwa seseorang tidak boleh memulai dengan konsep tindakan, tetapi dengan konsep komunikasi. Karena bukan tindakan melainkan komunikasi yang merupakan sistem sosial yang tak terhindarkan. Dan pada saat yang sama, sistem yang harus ikut bermain setiap kali situasi sosial muncul. Terdapat 3 komponen dari komunikasi, yaitu pemilihan informasi, lalu pemilihan ucapan atas informasi, serta pemahaman selektif atau kesalahpahaman atas ucapan dan informasi. Ketiga komponen tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, 3 komponen tersebut harus berdiri bersama agar tercipta komunikasi. Oleh karena itu, komunikasi terjadi hanya ketika perbedaan ucapan dan informasi dipahami. Cara membedakannya yaitu dari persepsi belaka tentang perilaku orang lain. Dalam pemahaman, komunikasi memahami perbedaan antara nilai informasi dan isinya dan alasan mengapa isi tersebut diucapkan. Seseorang harus dapat berasumsi bahwa informasi tersebut tidak dapat dipahami sendiri, tetapi memerlukan keputusan tersendiri. Hal ini juga berlaku ketika pembicara mengucapkan sesuatu tentang dirinya sendiri. Selama perbedaan-perbedaan itu tidak dibuat, kita berurusan dengan persepsi belaka. Apa yang dirasakan oleh orang lain tidak dapat dikonfirmasi atau ditolak, tidak dapat dipertanyakan atau dijawab. Seseorang dapat menyebutkan persepsi mereka sendiri dan interpretasi yang menyertai situasi dalam komunikasi, tetapi hanya dengan hukum yang berlaku untuk sistem komunikasi. Dari pemahaman komunikasi dalam hal tindakan, memandang bahwa proses komunikasi sebagai transmisi pesan, informasi, atau pemahaman harapan yang berhasil atau tidak berhasil. Namun, dalam hal pendekatan teoritis sistem, munculnya komunikasi sangat ditekankan, yaitu tidak ada yang ditransmisikan. Komunikasi menciptakan memori yang dapat dipanggil oleh banyak orang dengan cara yang sangat berbeda. Ketika A mengumumkan sesuatu kepada B, komunikasi lebih lanjut dapat diarahkan A atau ke B. Tidak ada informasi di luar komunikasi, tidak ada ucapan di luar komunikasi, tidak ada pemahaman di luar komunikasi, dan tidak hanya informasi sebagai penyebab ucapan dan ucapan sebagai penyebab dari pemahaman, melainkan dalam arti timbal balik. Sistem komunikasi adalah sistem yang sepenuhnya tertutup, yang menciptakan komponen-komponen yang darinya muncul komunikasi itu sendiri. Secara implisit, komunikasi bertujuan untuk mencari kesepakatan. Komunikasi dapat digunakan untuk menunjukkan perbedaan pendapat tergantung pada topik pembicaraan dan lawan bicara. Komunikasi tidak mungkin dilakukan tanpa kesepakatan dan tidak mungkin tanpa adanya perbedaan pendapat. Komunikasi mengarah pada keputusan apakah informasi yang diucapkan dapat dipahami dan dapat diterima atau ditolak.
Sebuah pesan dapat dipercaya atau tidak, hal itu memaksa pengambilan keputusan yang tidak akan terjadi tanpa komunikasi yang mengandung resiko. Komunikasi dengan kemungkinan penolakan cenderung dihindari, atau seseorang mencoba memenuhi kebutuhan seseorang sebelum diucapkan. Justru dengan cara inilah seseorang dapat menunjukkan batasan-batasan komunikasi yang terus berlanjut selama tidak menemui kontradiksi dan tidak terganggu oleh indikasi penerimaan atau penolakan. Kesimpulan dari jurnal ini ialah terdapat perbedaan antara sistem psikis dan sistem sosial, yaitu bekerja atas dasar kesadaran dan atas dasar komunikasi. Sistem sosial tidak dapat berpikir dan sistem psikis tidak dapat berkomunikasi. Akan tetapi hal tersebut saling berkaitan dan saling ketergantungan. Komunikasi dapat diterima atau ditolak dengan cara yang dapat dipahami secara komunikatif. Saya rasa cukup sekian pembahasan mengenai jurnal What is Communication karya Niklas Luhmann. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.